14 Maret tahun dilaporkan ada penambahan 2 kasus lokal dan 73 kasus asal luar negeri. Belakangan ini mayoritas kasus asal luar negeri adalah dari Asia Tenggara yang menunjukkan adanya peningkatan. Sehubungan dengan mulai meredanya kondisi pandemi dunia, jumlah kasus lokal di Taiwan juga mulai terkontrol. Komandan CC Chen Sezong sebelumnya menyebutkan jika program antisipasi pembukaan perbatasan pada bulan depan akan semakin jelas. Untuk itu pakar mengimbau sebelum dibuka, warga dapat secepatnya vaksinasi dosis ketiga. 3月中旬开始，疫苗就开始会有一些失效，开始这个时程失效，一直到5月中间。那这个是指2剂疫苗失效所以需要3剂疫苗的追加。 Selain itu, seiring dengan semakin stabilnya kondisi pandemi dalam negeri, maka keinginan vaksinasi menurun. Banyak vaksin yang tidak terpakai. Jika memasuki tanggal kedaluarsa, misalnya 2,51 juta vaksin AZ di akhir Mei dan 2,56 juta vaksin Medicaid akan kedaluarsa di bulan Agustus hingga November. Merujuk data dari DGBAS, indeks CPI Februari meski hanya naik 0,01% dibandingkan bulan sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, CPI di Taiwan naik 2,36%. Produk konsumen utama yang menjadi perhatian warga yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah telur, yakni 30%. Sementara persentase kenaikan untuk produk jenis minyak goreng, tepung dan daging babi juga cukup tinggi. 那个单量会慢慢回来，但是那个价钱大概很难。那个俄乌战争又爆发了以后呢，船运呢又涨了60%，养鸡它的成本60%以上都是在饲料。 Untuk biaya makan di luar tahunan naik sebanyak 4,8%, mencatat angka tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Di antaranya sarapan ala Taiwan naik 9,25%, hotpot naik 6,43%, sarapan ala Barat naik lebih dari 6%. Jika setiap keluarga menghabiskan dana belanja rata-rata $80.000 Taiwan per bulan, maka dikalkulasikan kebutuhan belanja akan naik lebih dari $2.000 Taiwan setiap bulannya. Karena perang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia, maka produk perikanan juga alami krisis pasokan. Setelah krisis ikan salmon, maka kini pasokan ikan kod juga alami krisis serta harga yang tidak stabil. Pabrik untuk pusat logistik milik Carrefour di Macy Road, distrik Yangmei, kota Taoyuan alami kebakaran pada tanggal 14 Maret pagi. Seluruh bangunan pabrik dilalap api, asap hitam mengembul ke udara. Satuan pemadam kebakaran segera menurunkan bala bantuan sebegitu menerima telepon. Untungnya tidak ada korban manusia baik tewas maupun terluka. Departemen Pemadam Kebakaran menyampaikan kebakaran terjadi mulai dari lantai 1. Untuk selengkapnya dan jumlah kerugian masih perlu dikonfirmasi. Namun asap telah menjulang tinggi dan menyebabkan polusi udara. Dalam kurun waktu 1 pekan saja telah dilaporkan ada 3 kasus kebakaran pabrik di Taoyuan. Wali Kota Taoyuan Chen Wen-sha menyebutkan berkenaan dengan pusat logistik maka akan dilakukan penyidikan keamanan menyeluruh. 包括防灾的设计、救灾的一些准备工作。那我想我请各个大队针对辖区的 仓储物流业进行清查。 Kamis pekan lalu juga dilaporkan adanya kebakaran pada pabrik Evrolite Chemical di Guanying, gudang Meiful di distrik Luchu, Taoyuan. Bahkan untuk gudang Meiful terus membara selama 4 hari, yang mana masih terus ditangani hingga saat ini. Wali Kota Chen Wen-sha juga mendatangi gudang Meiful, sembari menyampaikan karena skala gudang yang besar ditambah dengan banyaknya barang, maka program antisipasi bencana juga harus ditingkatkan. Untuk itu telah dibentuk satuan khusus untuk terus melakukan pemantauan, pemeriksaan dan pelatihan terkait. Agresi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-18. Pangkalan militer Ukraina yang berada dekat dengan perbatasan Polandia, Yavoriv, dibom. Beberapa bangunan roboh. Ukraina menyebutkan jika Rusia menembakkan sebanyak 30 rudal, menewaskan 35 orang dan 134 lainnya terluka. Pangkalan militer tersebut adalah lokasi latihan militer NATO. Pihak NATO menjelaskan pada saat pengumuman berlangsung tidak ada anggota yang bertugas. Rusia merilis video pengumuman tersebut yang artinya telah berhasil melangkah maju 14 km dalam kurun waktu 24 jam terakhir, serta berhasil menguasai Donetsk total 4 kawasan, menembak jatuh 1 pesawat tempur pengebom dan 2 pesawat tempur tanpa awak milik Ukraina. Sejak aksi militer khusus dilangsungkan telah tercatat sebanyak 3.687 titik militer milik Ukraina yang hancur. Kota Irpin yang berada di sebelah barat laut ibu kota Kiev mendapatkan serbuan beruntun pada hari yang sama. Banyak warga yang mencoba melarikan diri namun jalan dan jembatan hancur. Terlihat manula dan anak kecil yang harus menyeberang sungai guna menyelamatkan diri. Salah satu wartawan Amerika yang tengah bertugas ditembak mati oleh tentara Rusia. Sementara wartawan Amerika lainnya berhasil selamat namun terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Ukraina menyebutkan kawasan menjadi medan pertempuran tercatat ada 140.000 penduduk sipil yang mengungsi. Namun penduduk di kota pelabuhan utama Mariupol karena harus menghadapi desakan pasukan Rusia mendekat, selain pasokan listrik, air dan makanan terputus, masih harus bertahan dalam kondisi cuaca yang bersuhu dingin.